Bobby Fischer merupakan salah satu pecatur dengan penempatan buah catur yang sungguh sempurna. Dalam partai kali ini, Fischer mencontohkan langkah-langkah catur dengan tujuan menyerang sekaligus bertahan. Dimainkan pada tahun 1961 saat melawan Evim Geller di turnamen internasional di Bled, Slovenia. Oke, langsung saja kita lihat partainya yang sangat menarik ini. Robert James Fischer yang memegang putih memulai permainan dengan E4, dan ini merupakan kesukaan dari Fischer yang cenderung memulai dengan E4. Kemudian direspon E5 oleh Geller, kuda F3, dan Geller mengimbangi dengan kuda C6. Gajah B5 dibalas A6, dan di sini Fischer melanjutkan dengan langkah umum gajah A4. D6 bermaksud membuka perkembangan gajah. Fischer bermain rokade. Gajah G4 memaku kuda, langkah yang cukup merepotkan bagi putih, membuat kuda tidak bisa bergerak bebas. Dijawab putih H3. Nah, ini Fischer berusaha mengusir gajah. Lalu kemanakah gajah ini menentukan sikap? Memaksa gajah hitam membuat keputusan penting. Geller memilih memundurkan gajahnya dan tetap memaku kuda. Kuda putih belum aman karena masih terpaku. Sebenarnya di sini hitam dapat melakukan langkah lanjutan yang tajam dengan jebakan yang cukup populer dengan H5. Apabila putih memukul gajah, maka akan dibalas H kali G4, dan apabila putih melanjutkan D3, maka G kali F3, menteri kali F3, dan menteri ke H4, membuat kelanjutan yang sangat tajam. Tapi di sini hitam tidak melanjutkan langkah yang tajam ini, tapi memilih memundurkan gajahnya. C3 ini dengan langkah yang berfungsi menjaga petak B4 dan D4 serta membuat petak untuk mundur gajah. Sobat semua, dibalas menteri F6 menambah tekanan ke kuda putih. Jika terjadi pertukaran maka akan berakibat double pion untuk putih. Fischer melanjutkan G4. Langkah bagus dari Fischer. Fischer mendorong kembali gajah hitam supaya mundur, mencegah pertukaran di F3. Gajah mundur ke G6 memang membuat putih terpancing untuk memajukan pionnya ke depan, sehingga membuat pertahanan perisai putih menjadi mudah terbuka. Putih bermain D4. Lihat sobat semua, putih melepaskan pion pusat E4. Sekali lagi, ini langkah bagus dari Fischer. Langkah ini membuat kemacetan hitam di sisi sayap raja, sehingga membuat sayap rajanya tidak berkembang. Dan kompensasinya adalah perlindungan sisi raja yang melemah. Segera pion putih disambar hitam dengan gajahnya. Kuda B ke D2 menyerang gajah sekaligus membackup kuda. Gajah kembali mundur. Gajah kali C6 skak dan balik dipukul pion, menimbulkan double pion untuk hitam. Penghalang sisi menteri hitam dihancurkan, jadi raja tidak bisa berlindung atau rokade di sana. D kali E5, D kali E5, dan kuda mengambil. Langkah cantik dari kuda putih. Tentu saja hitam tidak berani memakan dengan menteri karena akan dibalas putih benteng E1 dan membuat menteri hitam hilang. Kelemahan hitam sebenarnya adalah kurangnya pengembangan di sisi raja dan terbukanya sisi sayap menteri. Hitam meneruskan gajah D6, kuda kali G6, dan menteri mengambil. Benteng E1 skak. Serangan akhir telah dimulai dari tengah. Raja bergeser ke F8 dan kuda ke C4. H5. Hitam berharap untuk serangan sisi raja, tetapi itu tidak akan terjadi tanpa bantuan gajah di D6 yang dengan cepat dihapus dari papan. Ya, kuda kali gajah, C kali D6, dan gajah ke F4. Langkah bagus dari putih, menyerang pion 2 kali, membangun tekanan. Gajah ini juga dapat digunakan untuk bertahan dengan mundur jika diperlukan, dan dibalas hitam mendorong pionnya maju. Menteri B3, H kali G4, Menteri B7,
menyerang benteng maksudnya. Namun Geller terlebih dahulu bermain G kali H3 skak, gajah menutup, dan gajah ini akhirnya berfungsi sebagai pemain bertahan. Lalu benteng menghindar ke D8, menteri B4 skak. Oke, dan di posisi ini memaksa Geller menyerah, karena apabila partai dilanjutkan, misalnya kuda E7, maka menteri kali E7 skak, raja G8, dan menteri pukul benteng, hitam akan kalah material. Atau apabila hitam melanjutkan benteng D6, maka menteri ke B8 skak, ditutup benteng, dan menteri pukul benteng, raja hitam dalam posisi skak mat. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya gajah A7, apabila F4, maka kuda ke B6, raja E3, dan menteri ke D3 skak mat. Atau apabila hitam membalas raja E4, maka menteri ke G3, G5, maka menteri ke E3 skak mat. Atau apabila F4, maka menteri kali F4 skak mat. Oke, dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.